Selamat datang di Open the Door, membuka pintu cerita penuh makna. Sekarang Open the Door berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama sosok yang tentunya udah sangat terkenal. Kalau dulu kita kenalnya tuh sebagai komedian, tapi sekarang punya jabatan yang gak main-main, yaitu komisaris dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Apa kabar Cak Lontong? Maaf Pak Lis Hartono. Jadi saya panggilnya Cak Lontong atau Pak Lis aja nih? Ini saya itu paling repot memang kalau masalah sudah urusan panggil memanggil ya. Gitu ya. Karena kayak namanya dipanggil ya kita juga nggak perlu ngatur yang manggil mau pakai panggilan apa, bebas lah. Yang penting saya noleh aja. Emang namaku Lis ya? Iya sih. Dia sendiri lupa namanya ya. Bener, tapi ini nama yang memang kita baru tahu loh Cak ya. Jadi aku Pak juga Lis baru tahu nih tadi. Iya itu memang nama saya memang agak nama kan. Biasanya Lis itu kan cewek ya, rata-rata. Tapi aku juga nggak tahu. Tapi saya itu bertiga bersaudara. Kebetulan saya nomor 3 satu-satunya kan. Semua nama saudara saya itu ada mengandung kata-kata Lis. Oh. Kakak saya yang pertama itu ada Sulistyo namanya. Gitu. Kakak saya yang kedua Sulistiani. Nah giliran saya cuma Lis yang dikasih. Nggak tahu kenapa. Udah ini hilang pemikiran waktu itu mungkin Iya, kreativitasnya udah kayak punya. udah kepake list-listnya Karena semua ya. aku itu lahir setelah 6 tahun dari kakakku. Oh, yang jauh kedua gitu, itu selisihnya Cak. jauh. Kalau yang pertama kedua 3 tahun, aku 6 tahun. Mungkin udah nggak prepare nama kali ya. Iya, Ya udah list aja, pokoknya ada listnya gitu mungkin ya. Tapi saya tetap manggil Cak Lontong aja Iya deh ya, ya, boleh ya. kayak gitulah. Saya juga kadang-kadang lupa kalau namaku Lis. Pak Lis gitu ya. Gimana kabarnya Maria? Baik Cak. Tadi saya tuh mau nanya nih, ternyata Cak Lontong nih udah jabatannya serius sekarang masih bisa ngelucu nggak ya? Ternyata masih bisa sih ya. Ya, padahal aku dari dulu waktu profesi pelawak pun aku merasa nggak lucu loh padahal. Tapi kok semua orang pada ketawa tuh Cak? Berarti orang-orang nih harus periksa nih. Kenapa orang nggak lucu kok diketawain? Memang mungkin tujuannya memang mau ngeledek saya kali ya. Ngetawain saya, sebenarnya bukan lucu karena pengen ngetawain saya aja kali ya. Tapi masih sering nggak sih Cak nampil-nampil gitu? Alhamdulillah masih sering ya, walaupun mungkin juga sudah nggak bisa sebebas dulu ya ngambil. Saya kan juga bukan bermaksud apa ya, bukan sombong, tapi saya memang pilih-pilih lah. Tapi ada saya pembatasan atau larangan gitu? Kalau itu sih sebenarnya nggak ada batasan larangan selama itu tidak mengganggu tugas utama saya di Ancol ini, ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi tadi saya katakan saya itu pilih-pilih, saya hanya ngambil pekerjaan yang ditawarkan ke saya aja. Iya, semua pekerjaan ditawarkan dulu sih Iya. Cak. Jadi yang nggak ditawarin nggak saya ambil gitu. Iya, pastinya. Kamu juga gitu juga? Kelebihannya Cak Lontong itu. Enggak juga sih, kelebihan apa sih? Memang saya kelebihan aja apa? Menghibur orang tapi dengan cara yang elegan ya, atau dengan cara yang keren gitu loh Cak. Jadi jokesnya itu jokes keren kalau kata anak zaman sekarang. Menurut kamu gitu? Enggak juga kan? Menurut kamu emang gitu aku? Iya. Seringnya sih kalau saya dengerin Cak Lontong gitu, bukan jokes-jokes sembarangan gitu. Jokesnya tuh butuh kita agak mikir, habis itu kita jadi ketawa, wah iya juga ya gitu. Nah, kalau aku ngeliat itu bukan kelebihan, justru itulah sebenarnya kelemahan saya. Saya tidak bisa berkomedi dengan cara kebanyakan komedian. Gitu ya Cak malah ngelihatnya ya. Nah artinya saya melihat itu, artinya saya semakin sempit lagi kan cara berkomedi saya. Cuma saya maksimalkan di situ aja, saya nggak perlu ke areanya komedian yang lain. Karena menurut aku ini bicara soal komedian pelawak itu kan karakter itu yang penting. Makanya kayak kamu misalnya, kamu mengatakan seperti itu tadi, artinya bahwa kamu melihat karakter saya seperti itu dalam berkomedi kan.
Nah itu yang buat saya paling penting itu menciptakan karakter atau membuat karakter saya yang bisa gampang, mudah dan dikenali orang, diingat orang. Dan itu yang sebenarnya sulit dilakukan oleh komedian yang lain mungkin ya. Karena kalau yang sudah punya karakter itu lebih enak karena orang begitu ingat, kayaknya cewek, wah komeng tuh pasti ya gitu. kan. Ya, nah, tapi Calonton ada lah sekarang udah karakternya. Lah makanya menemukan karakter itu yang belum tentu bisa dilakukan pelawak. Tapi penasaran nih saya, kenapa tuh jadi Cak Lontong sih dari Pak Lis Hartono tuh agak jauh loh ke Nah, nih. Karena tadi kita masih ngobrolin soal nama, tapi Cak ini ada daun agak aneh nih di sini ya. Boleh yes. Udah terbang dia. Keren ya? Udah kayak iklan minyak sampo angin ya, bukan ya? Nih, tadi kamu nanya apa? Oh, nama. Kenapa? Iya, jauh loh. Jadi ini, aku itu kalau misalnya sekarang dimanapun ketemu orang yang mungkin aku udah lupa, tiba-tiba dia manggil aku, itu aku bisa mengelompokkan, oh berarti orang ini kenal saya di era kapan. Mungkin kalau Maria kan dipanggil orang ya susah, kalau udah lupa ya lupa aja, nggak bisa. Kalau aku gini, kalau ada orang manggil aku, Lis, nah misalnya itu ya, itu pasti orang temenku di saat SD atau SMP waktu masih aku dulu kan SD sampai SMP kelas 2 itu di Mauspati di Magetan. Aku lahir di Mauspati itu. Jadi teman-teman ke SD sampai SMP teman sekolah itu kalau ada orang di kemanapun manggil aku Lis itu pasti temen SD SMP ku zaman dulu. Bahkan SMA namanya juga udah bukan sudah Lis. Nggak ada yang manggil aku Lis. Jadi ya kalau aku dipanggil orang Lis, nah itu berarti pasti temenku antara SD SMP waktu masih di Mauspati. Kok berubah jadi Cak Lontong tuh sejak kapan dan kenapa? Malah lewat dia. Nah, lontong, kalau aku dipanggil orang lontong lah, berarti ke sekarang udah lontong ya. Tapi mulainya SMA. Oh, oke. Temenku SMP pun dulu nggak manggil aku lontong. SMA itu aku mulai dipanggil lontong itu SMA. Jadi kalau orang manggil aku lontong, berarti temen SMA atau sampai ke sini. Nah, kebetulan aku dulu SMA dipanggil lontong, temenku SMA itu aku kan kuliah di ITS. Temanku SMA itu yang kuliah di ITS itu banyak banget. Jadi di kampus pun mereka manggilnya lontong-lontong. Akhirnya teman-teman. Kenapa tuh sih Cak kok tiba-tiba jadi lontong? Suka makan lontong? Enggak juga. Karena dulu aku itu kurus. Aku SMA itu beratku 62, 63. Tinggi sudah 185 lebih. Bayangin kan kurus kan. Kalau kamu dari Surabaya pasti tahu kan lontong di Surabaya kan panjang-panjang ini kan. Makanya aku kurus banyak kayak lontong itu, makanya teman-teman manggilnya lontong. Gitu Selain itu juga ya. karena orangnya mungkin suka, menurut mereka suka bercanda jadi lontong. Jadi kebawa sampai kuliah karena ya itu tadi saking banyak temen SMA yang kuliah di situ lontong-lontong, ya udah saya kasih nama sekalian Cak karena biar identitas Jawa Timur kan. Iya. Benar. Akhirnya jadi sekarang orang bener-bener wah udah terkenal nih Cak Lontong gitu kan. Juga lagian males, mana ada orang mau pakai nama lontong kan. Makanya kan lumayan terbantu, nggak banyak yang pakai nama itu. Kalau Maria gitu kan banyak. Iya betul. Lontong, cuma saya yang mau pakai nama itu. Lis juga banyak, ibu lagi, Bu Lis biasanya. Nah, aku minum ya? Iya silakan. Tapi awal, nah kalau sekarang nih Cak, apa yang membuat Cak Lontong dari seorang komedian yang kita kenal begitu ya, tiba-tiba sekarang jadi seorang komisaris? Awalnya ke politik dulu kan Cak, sempat jadi ketua tim pemenangan, sempat mendukung beberapa pasangan calon 2 kali ya kalau nggak salah. Itu kenapa tuh Cak? Sebenarnya kalau aku bersinggungan dengan politik itu sudah lama juga ya, karena kalau diingat Pilpres 2014 aku juga sudah bantu salah satu calon presiden yang kebetulan akhirnya menang. Pilpres kemudian sebelum Pilpres 2019 ada lagi tuh di Pilkada DKI, walaupun nggak aktif tapi aku bantu. Kemudian 2019 aku bantu juga di capres yang sama dan menang lagi kan. Terakhir, jadi saya terlibat politik sebenarnya bukan baru tapi sudah lama. Cuma memang saya bukan
salah satu kader. Nah, Tapi kenapa juga tuh, Cak? Kenapa nggak langsung nyemplung aja misalnya jadi kader partai, terang-terangan bisa menyatakan sikap politik? karena saya berpikir banyak, kalau yang nawarin sebenarnya udah banyak dari dulu, bermacam-macam lah itu nawarin. Tapi buat saya waktu itu emang belum tertarik untuk jadi kader, terjun di politik dalam arti sebagai apa ya, pelaku ya, bukan supporting gitu. Karena buat saya itu beda banget sebenarnya dengan dunia saya, itu beda banget. Entertain, penghibur, pelawak itu kan tugasnya menghibur. Namanya tugasnya menghibur itu ya kita siapapun harus kita hibur gitu, nggak milih-milih kan gitu. Tapi begitu Anda berpolitik kan sudah tidak bisa seperti itu. Namanya politik ya harus milih-milih, nggak bisa enggak. Kecuali kalau harus sudah punya tugas ya harus, itu nggak boleh milih-milih. Saya jadi kader partai ya otomatis saya akan memperjuangkan partai tersebut misalnya kan gitu. Harus milih kan. Dan bukan hanya kader partai, bahkan untuk urusan pilkada pun sebenarnya saya sudah pernah ditawarin untuk menjadi salah satu calon gitu kan. Cuma memang kebetulan selain saya sendiri belum terbuka untuk itu, kebetulan terutama anak saya juga, anak saya yang perempuan terutama yang kecil, Kurang dukung. dia nggak terlalu setuju kalau bapaknya, ya mungkin dia lebih nyaman punya bapak pelawak aja lah daripada bapaknya jadi kepala daerah atau apa mungkin ya. Sampai nangis-nangis dia, makanya Oh aku gitu. Jadi sempat, kalau sampai nangis saya sempat mempertimbangkan dong, Cak. Jadi waktu itu pernah sampai pada sudah titik terakhir nih saya ditawarin itu udah sampai pada titik terakhir. Udah sempat mau ngambil, sempat gitu. Jadi saya belum memutuskan, tapi saya membuka kesempatan itu, saya ikuti terus perkembangannya gitu sampai pada titik terakhir. Nah itu tuh anakku sampai nangis-nangis tuh nggak mau bapaknya itu, makanya ya sudah akhirnya saya bilang saya nggak bisa. Padahal sudah last minute itu, udah harus mau pendaftaran, maksudnya waktu pendaftaran juga udah nggak jauh, jadi mereka juga akhirnya harus nyari-nyari lagi kan. Hampir dong ini, hampir dong. Di mana waktu itu, Cak? Di Surabaya. Gubernur berarti. Bukan, waktu itu masih wali kota waktu itu. Wali kota Surabaya. Untuk kontestasi wali kota. Kebetulan sebenarnya kalau calon wali kotanya sudah ada 2. Oh, berarti wakilnya. Nah, saya diminta salah satu ini itu cluenya. pada waktu itu ya, itu mungkin 6 tahun yang Padahal pasti banyak yang milih loh, Cak. Iya, nggak tahu juga kan. Makanya aku sedihnya tuh gini, kadang-kadang mungkin kalau pikiran orang kan seperti kamu. Kamu kalau public figure kan, wah pasti banyak. Cuma kadang-kadang aku mikirnya gini, terus apa yang didapat oleh pemilih ketika sudah memilih saya? Kira-kira kalau menurut Cak Lontong sendiri waktu itu apa yang ingin Cak Lontong berikan? Ya kan makanya pada pemilih Cak Lontong. Waktu itu kan Cak Lontong soalnya udah hampir nih, udah mau bilang iya. Ya, saya berarti kan udah ada, oh berarti saya mau begini di Surabaya, udah ada pikiran kayak gitu dong. Nah itu juga yang saya juga nggak tahu waktu itu, saya ada pikiran, saya perasaan nggak pernah punya pikiran. Makanya kan saya sering minta orang mikir gitu kan, karena saya malas mikir sebenarnya, jadi biar orang aja yang mikir. Jadi kalau menurut aku, ini contoh sederhana aja. Saya diundang dan mau ngobrol di podcast ini juga, silakan dicari, ya nggak banyak podcast yang saya mau ngobrol juga. Wah, berarti kita istimewa dong. Ya bahkan dikasih program atau apapun itu, saya juga nggak Nggak langsung gitu ya. Kenapa sih, Cak? Nah, karena saya itu aneh, memang aneh. Jadi ya gini ya, saya itu orang entertain, dimanapun orang entertain itu biasanya kan pada popularitas. Terkenal itu kan jadi target. Umumnya orang entertain itu kan pengen terkenal. Apalagi zaman sekarang, pengennya Apalagi viral zaman sekarang, gitu. medianya banyak untuk membuat terkenal tanpa dengan background apapun nggak dipermasalahkan gitu kan. Nah, saya itu orang entertain dari dulu, tapi nggak pernah merasa dan nggak pernah pengen jadi terkenal. Soalnya udah terkenal. Loh, enggak, bahkan sebelum waktu aku masih susah nyari job, susah nyari kerjaan, bahkan nggak ada kerjaan pun saya nggak pernah pengen terkenal. Tapi pengen sukses.
semua orang pasti pengen Iya, sukses. berarti kan Tapi mesti kan terkenal, begini, Cak. aku kan lulusan ITS, elektro. Oh, tadinya Aku pengen jadi berkarir. pelawak, aku jadi pelawak aja kan ini sudah sebuah kegagalan kan. Ya logikanya loh. Kalau kamu ya orang adalah jurnalis gitu kan seperti ini masih on the track lah ya. Mungkin dulu waktu kamu kuliah ilmunya juga. Aku kuliah elektro ITS, kemudian jadi pelawak itu kan sudah, ya itu kegagalan buat saya. Itu sebenarnya indikasi bahwa saya gagal sebenarnya. Orang gagal kan bukan berarti tidak bisa Cak berhasil. Lontong merasa kayak gitu. Sangat. Berarti ada penyesalan. Nah, kegagalan itu bukan untuk disesali, kegagalan. Jadi gini, aku akhirnya jadi pelawak itu aku merasa gagal karena melihat background pendidikan. Aku merasa ini orang gagal, orang elektro, lulusan elektro jadi pelawak. Karena tak pikir-pikir temanku yang dari satu angkatan dan yang cuma saya yang jadi pelawak. Mereka hebat-hebat berkarir. Jadi artinya dalam dunia itu saya gagal. Tapi saya punya dunia lain sekarang di melawak, di entertain ini. Dan saya harus berhasil di dunia ini kan. Tapi kan mengawalnya dari sebuah kegagalan. Makanya saya tidak pernah merasa bahwa saya harus tahu apa fokus saya itu apa. Kalau untuk menjadi terkenal, buat saya nggak punya toolsnya waktu itu untuk bisa terkenal seperti apa. Makanya saya waktu itu kalau berdoa itu ya, ini doa saya dari dulu di entertain itu, saya hanya minta kepada pemberi rezeki ini bahwa untuk melancarkan rezeki saya dari profesi ini. Saya tidak minta terkenal, saya tidak minta populer, saya tidak minta apapun. Yang penting adalah Lancar saya rezeki saya lancar dari profesi ini. Karena apa? Karena saya merasa bahwa profesi ini aja buat saya sebuah kegagalan kok. Makanya yang bisa memberikan kesuksesan ini kan yang memberi rezeki lewat profesi ini. Berarti kan sekarang udah jadi komisaris, apakah itu jadi semacam apa ya, titik balik gitu keberhasilan? Karena insinyur sekarang bisa mungkin mengaplikasikan begitu sedikit ilmunya sebagai komisaris di Ancol ini, Cak. Iya, setidak-tidaknya ini kan pekerjaan tugas yang berbeda dari saya sebelumnya sebagai entertain. Tapi setidak-tidaknya ketika akhirnya saya Ancol dan menurut saya mau ditugaskan di sini ya karena memang masih ada kaitannya lah. Kalau kita ngomong Ancol ini kan sebenarnya kan tempat rekreasi juga, tempat berwisatanya orang-orang. Jadi buat saya bisa berkontribusi begitu. Saya melihat kalau saya tugas di sini setidaknya saya bisa punya kontribusi untuk Ancol yang sesuai dengan apa yang bisa saya berikan. Kalau kita mau ngomong secara teknik ya saya juga mungkin sudah lupa juga ya. Sudah. Kalau saya sekarang alat elektronik di rumah rusak aja saya bawa ke tukang servis ya kan. Udah nggak bisa betulin sendiri. Bisanya cuma ganti aja. Ganti beli tuker tambah gitu kan. Tambah susah maksudnya gitu. Jadi intinya di Ancol ini saya merasa satu, walaupun mungkin saya juga perlu waktu untuk bisa membuktikan itu ya ke depan. Tapi setidaknya saya punya peluang untuk bisa berkontribusi. Karena saya nggak bisa membayangkan kalau tugas saya di tempat yang bayangin saya nanti saya bisa melakukan apa di sana, bayangin aja nggak bisa kan repot itu. Tapi setidaknya untuk di Ancol saya sudah bisa membayangkan bahwa saya akan bisa berkontribusi. Makanya saya dengan senang hati menerima amanah di sini. Bentuk kontribusi apa emang yang Cak Lontong bayangkan waktu menerima tawaran ini? Karena begini, banyak Ancol itu banyak hal yang kalau kamu pernah dengar pasti di sini ada pasar seni namanya kan. Itu di eranya itu ini tempat berkumpulnya seniman-seniman. Dulu setiap malam-malam tertentu itu untuk ada Friday Jazz Night dulu gitu. Jadi setiap Jumat malam itu untuk jazz, ada untuk komedi, entah apa. Tapi itu sudah 10 tahun lebih mungkin sudah hilang itu dari Ancol. Jadi pasar seni juga sudah tidak bisa berkegiatan seperti itu lagi. Nah kayak seperti itu kan saya bisa memberikan pemikiran-pemikiran. Dan ini ke depan insya Allah ini sudah kita mendatangkan ya bekerja sama dengan pihak-pihak investor terutama untuk saya punya mimpi atau punya harapan bisa membuat pasar seni hidup lagi terutama untuk seniman-seniman itu. Ya contoh salah satu contohnya itu, tapi masih banyak. Karena Ancol ini juga tempat kalau kita ngomong tempat
konser-konser, tempat yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya. Jadi sangat terbuka peluang saya untuk bisa memberikan pemikiran lah. Karena saya juga pada posisi yang bukan di manajemen kan, jadi bisa memberikan masukan, mengawasi gitu aja. Itu jadi pertimbangannya kenapa saya merasa bisa memberi kontribusi ya karena pertimbangan Masih itu. nyambung ya. Masih ada nyambungnya itu. Coba kalau ditaruh di atau ditugaskan di BUMD yang ngurusin bank misalnya, PAM ngurusin air lah, saya ngapain? Pelawak ngurusin air emang saya avatar ya kan. Oke, tapi kalau balik lagi nih Cak, soal kedekatan Cak Lontong begitu ya dengan partai politik. Sedekat apa sih misalnya sama PDIP? Langsung aja deh. Dekat, memang dekat saya dekat. Berarti yang nawar-nawarin ini PDIP selama ini? Sebelumnya bukan hanya PDIP yang paling getol deh, paling sering. Sebenarnya kalau dengan PDIP kayaknya mereka malah menganggap atau menganggap saya udah keluarganya kali ya. Jadi malah mungkin mereka nggak menawarkan, mungkin malah dikira sebenarnya sudah kader gitu kali ya. Tapi memang secara personal saya dari dulu, mulai dari di Surabaya dulu, saya sudah banyak kenal dan dekat dengan orang-orang PDI. Karena temanku kuliah itu dulu anaknya Pak Sucipto, itu ketua DPC-nya Surabaya waktu itu PDI di Surabaya. Jadi saya kenal beliau, kemudian banyak teman-teman saya yang aktivis-aktivis yang memang mereka akhirnya bergabung dengan PDIP banyak. Jadi saya memang kalau sebelumnya sudah dekat kemudian mereka bergabung ke partai ya bukan berarti saya menjauh kan. Ya. Akhirnya saya bergaulnya dengan orang-orang seperti itu, teman-teman saya dulu ya otomatis ya jadi semakin dekat ke Jakarta. Tapi ada pemahaman juga. Visi atau murni karena kedekatan sama lingkungan teman-teman yang memang banyak kader PDIP? Atau karena kayak emang cocok nih sama visinya PDIP kan wong cili gitu kan kalau mereka itu? Ya nanti kalau ngomong seperti itu saya wah sok idealis ngomong apa gitu. Buat saya apapun sebenarnya kan apapun ya realistis saja lah. Realistis saja itu maksudnya begini. Nanti kalau nanti saya mungkin menjadi kader atau bisa ikut misalnya dalam kontestasi apapun dari salah satu partai misalnya. Berarti membuka kemungkinan itu ya Cak ya? Ya kan selama ini sebenarnya saya nggak pernah menutup. Saya nggak pernah menutup, cuma memang saya belum menjalani saja. Kalau saya menutup kan sebenarnya kalau ada yang berkaitan dengan partai apapun itu saya pasti menghindar kan gitu. Saya kan enggak sebenarnya. Makanya dulu waktu jadi pelawak pun bukan hanya PDI Perjuangan aja yang ngundang saya, partai lain kalau ada kongres ada apa ngundang saya juga. Saya terbuka sekali untuk itu. Karena buat saya kalau Anda sudah masuk politik itu memang circle-nya beda. Beda gimana tuh? Beda dong, kamu masuk ke dunia politik dalam arti kamu jadi, misalnya kamu jadi anggota dewan, saya pelawak jadi anggota dewan, circle saya harusnya sudah berbeda. Kalau saya circle saya masih di dunia entertain, nanti repot itu, karena tugasnya sebenarnya sudah beda. Saya sebenarnya orangnya gitu aja lah. Prinsip saya itu gini, kalau saya duduk di sini podcast sama kamu, ya sudah tugas saya itu podcast sama kamu. Saya nggak mikir saya harus nyari rezeki bagaimana, saya nggak harus mikir yang lain. Intinya ketika yang ada di depan saya itu ya itu aja yang saya lakukan. Makanya kalau sekarang kita ngomong, kalau kamu tanya kayak tadi, oh, komisaris masih bisa, ya selama saya fokus di tugas itu dan tidak mengganggu, buat saya nggak masalah. Tapi kalau sampai saya lebih fokus ke entertain dan mengganggu, nah ini yang buat saya harus kamu itu sebenarnya siapa sekarang? Ya, gitu. Tapi enakan mana Cak? Jadi komedian atau sekarang terjun di dunia profesional, bahkan mungkin nanti mau jadi politikus? Sebenarnya udah agak politikus sih ini. Kalau ngomong enak-enakan, jadi semua itu ada masanya. Mungkin usia ketika saya masih 50 tahun ke bawah, 40-an, 30 itu mungkin entertain itu sangat enak, nyaman gitu ya. Sekarang bukan jadi nggak enak, tetapi bahwa saya punya, kayaknya saya bisa
lebih deh melakukan gitu. lebih deh daripada udah mulai hanya ada melawak. rasa-rasa gitu ya. Iya kan, makanya ketika diberi tugas kayak kemarin contohnya di Pilkada DKI aja, ketika saya diminta Mas Bang Dul ditelepon untuk kemudian jadi ketua tim pemenangan gitu. Ya saya secara prinsip ya saya mau bantu. Tapi kan saya juga nggak ngerti, saya belum pernah kan sebelumnya jadi ketua tim pemenangan. Nanti mau ngapain dan saya juga mau ngapain ya? Jadi ketua tim pemenangan itu apa yang harus saya lakukan? Awalnya nggak ngerti, tapi buat saya seperti itu karena saya merasa bahwa saya dipercaya mereka, artinya mereka melihat sesuatu pada diri saya yang mereka yakini bahwa dan ini nggak main-main kontestasi Pilkada DKI waktu itu kan nggak main-main. Artinya mereka memilih kan sudah mempertimbangkan itu juga, Mas Bang Dul. Jadi buat saya kalau mereka mempercayakan saya, ya kenapa saya nggak lakukan? Gitu. Itu Cak Lontong tuh mempelajari hal itu tuh dari mana, Cak? Secara otodidak berarti? Kan berarti itu sebenarnya udah terjun pada saat itu ke dunia politik. Iya. Padahal nggak pernah misalnya jadi caleg Nggak atau pernah. apa. Ya nawarin banyak sih ya. Nawarin banyak tapi banget belum. dulu. Nah itu belajarnya dari mana, Cak? Belajar itu kan nggak butuh tempat, nggak butuh, nggak Berarti selalu, otodidak nggak aja. selalu butuh tempatnya. Karena pergaulan saya, teman-teman saya, apapun itu yang mereka lakukan, kan saya bisa otomatis belajar dan melihat apa yang mereka lakukan. Dan saya menggabungkan itu dengan pengalaman saya di entertain gitu, bagaimana berkomunikasi dengan orang. Jadi ya belajar khusus sih enggak, tapi kalau kamu juga pastilah, kamu sebagai jurnalis, kamu pasti bisa melihat karakter orang dengan ngobrol sejam, 2 jam, 3 jam, kamu pasti bisa menilai orang ini seperti ini, seperti itu, bagaimana coba mendekati cara membuka obrolan kan kamu juga pasti tahu dengan seperti itu. Iya, iya. Ya, saya bukan orang yang apa. Saya tuh hobi baca sebenarnya. Itu yang mungkin itu membantu ya. juga. Tapi kan mungkin. kalau di politik itu kan banyak orang yang abu-abu nggak sih, Cak? Dia nggak hitam, nggak putih. Emang itu orang apa bakso abu-abu? Istilahnya kalau kata iya. orang. Nah, itu tuh gimana? Kan kalau di dunia entertainment atau di dunia hiburan tuh kan jelas gitu loh, Cak, semuanya. Oh, saya di sini harus berperan seperti ini, selesai saya dibayar. Nah, kalau di dunia politik itu kan enggak, Cak. Nah, sebenarnya bukan masalah ilmu politiknya. Kalau ilmu politiknya oke lah. Tapi kayak gitu tuh untuk ngadepin orang-orang kayak gitu tuh. Berarti selama ini sudah terlatihkah atau lagi-lagi ada rambut ada ada daun aneh. Apa dibikin banyak biar kalian jadi biasa gitu. Nah, gini. Kalau kamu tadi nanya seperti itu, area abu-abu, mungkin ya itulah makanya saya bilang saya di posisi mana dan bagaimana saya harus bersikap itu kan pasti beda. Zaman saya dulu ke sekolah, zaman saya sudah jadi pelawak, kemudian sekarang jadi komisaris. Saya harus bisa membedakan itu. Tapi prinsipnya sebenarnya gampang banget, Maria. Orang itu dimanapun, kamu dapat posisi apapun, entah itu pekerjaan, entah itu profesi, itu yang diukur kan cuma satu, kinerjanya. Jadi buat saya sebenarnya nggak ada yang abu-abu. Asal kamu bekerja. Kinerja kita jelas aja gitu ya. Buat saya seperti itu. Saya pelawak kinerja dari mana? Lucu atau enggak kan gitu, simpel aja. Nggak perlu teorinya. Lucu tuh teorinya gini, nggak perlu. Kamu memakai teori itu kalau nggak lucu ya sudah, jangan bermimpi akan sukses menjadi pelawak kan gitu kan. Nah, ini bukan masalah teorinya, tapi bahwa kinerja kita itu diukur dan saya mengatakan begitu. Kalau saya di sini tugas di Ancol ya kinerja saya di Ancol kan pasti akan diukur juga apa yang bisa saya berikan. Ya saya memberikan itu aja buat saya. Saya nggak perlu merasa bahwa ini nanti ya kamu bilang politik itu kan abu-abu. Orang yang dari luar mungkin melihatnya itu. Kalau saya secara prinsip ya harusnya kalau toh suatu saat mungkin nanti saya pada posisi itu ya sudah fokus saya sama dengan ketika saya jadi pelawak, ketika saya jadi sekarang ini ya kinerja aja udah. Karena yang ditunggu orang yang memilih kita itu kan kerja kita. Apalagi kalau dari selain itu kerja kita untuk mereka kan gitu.